Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas semua kitab yang sangat kontroversial, yaitu Kitab Henokh. 1. Status kanonik. Yudaisme, Kitab Henokh tidak termasuk dalam kanon Tanakh, Alkitab Ibrani, yang diakui oleh Yudaisme arus utama. Namun, beberapa komunitas Yahudi awal, seperti Esseni dari Qumran, terkenal dengan gulungan Laut Mati, mungkin menganggapnya penting. Kekristenan. Dalam kekristenan, Kitab Henokh tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab oleh sebagian besar tradisi Kristen Barat Katolik Roma Protestan. Namun, Gereja Ortodoks Ethiopia menganggapnya sebagai bagian dari Alkitab mereka, menunjukkan penghormatan yang signifikan terhadap teks ini. 2. Pengaruh terhadap pemikiran agama. Kitab Henokh mempengaruhi banyak konsep eskatologis doktrin tentang akhir zaman dalam Yudaisme dan kekristenan awal, termasuk gagasan tentang malaikat yang jatuh, kebangkitan orang mati, dan penghakiman akhir. Beberapa ide dari Kitab Henokh, seperti pemberontakan malaikat dan peran Henokh sebagai perantara ilahi, memiliki resonansi dalam teks-teks dan tradisi keagamaan lainnya, namun juga memicu perdebatan tentang otoritas dan keabsahan ajaran tersebut. 3. Konten yang tidak biasa. Kitab Henokh berisi banyak deskripsi tentang makhluk-makhluk surgawi, perjalanan ke surga, dan visi apokaliptik yang sangat berbeda dari tulisan-tulisan kanonik lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul dan otoritas teks tersebut. Narasi tentang malaikat yang jatuh dikenal sebagai pengamat yang kawin dengan manusia dan menghasilkan ras raksasa Nephilim adalah salah satu elemen paling kontroversial dan menarik dari Kitab Henokh. Cerita ini tidak hanya menginspirasi banyak spekulasi teologis, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian tentang bagaimana teks tersebut harus dipahami. 4. Hubungan dengan Alkitab. Beberapa orang berargumen bahwa Kitab Henokh harus dianggap sebagai bagian penting dari tradisi Alkitab karena beberapa referensi dalam Perjanjian Baru, seperti dalam surat Yudas 1, 14-15, yang tampaknya mengutip Kitab Henokh. Lainnya berpendapat bahwa teks tersebut adalah tambahan yang tidak kanonik, dan tidak seharusnya dianggap setara dengan kitab-kitab Alkitab yang diakui secara universal. Penemuan dan penelitian. Penemuan gulungan Laut Mati pada abad ke-20, yang mencakup fragmen Kitab Henokh, memberikan bukti bahwa teks ini memiliki pengaruh di antara beberapa komunitas Yahudi pada zaman kuno. Ini memicu minat baru dan kontroversi tentang bagaimana Kitab Henokh seharusnya diperlakukan dalam studi biblika dan sejarah agama. Kontroversi seputar Kitab Henokh mencerminkan kompleksitas sejarah dan teologi agama-agama Abrahami. Meskipun tidak diakui secara universal sebagai kanonik, teks ini tetap menjadi sumber penting dalam studi agama dan memberikan wawasan unik tentang keyakinan dan praktik agama pada zaman kuno.